Selama 3 bulan beraksi, kedua pelaku ATM dan FC telah memproduksi ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar. Lantas kemana uang palsu bisa diedarkan? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Apabila dilihat secara kasat mata, memang terlihat seperti uang asli, tapi ketika kita terawang ataupun diraba, itu terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Baik dari jenis kertasnya, kemudian dari watermarknya, dan juga dari bentuknya. Ibu pernah nggak mendapati uang palsu? Pernah. Ya, kalau lagi sial kali ya, pasti ada aja sih. Itu dia, pas kita taunya pas sudah siang, apalagi kita nih jualan ramenya kan di malam. Baru-baru ini polisi telah menangkap 2 pelaku ATM dan FC yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembuatan uang palsu. Lantas bagaimana para pelaku bisa memproduksi uang palsu dan bagaimana caranya agar kita bisa membedakan uang palsu dan uang asli? Simak penelusurannya dalam Gelar Perkara. Pertengahan Agustus lalu, polisi menangkap salah seorang pembuat uang palsu. Selanjutnya, polisi menangkap pelaku lain di sebuah rumah kontrakan di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Rumah kontrakan pelaku juga digunakan sebagai tempat membuat uang palsu. Diketahui, salah satu pelaku merupakan residivis. Memang pelaku sendiri baru keluar dari penjara terkait kasus yang sama. Sebelumnya, pelaku berperan sebagai mediator ataupun penyambung antara pembeli dengan pembuat, tapi pada kasus kali ini yang bersangkutan berperan sebagai pelaku pembuatnya. Dari TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya kertas, laptop, dan printer, serta ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar. Yang bersangkutan ini membeli di tempat fotokopi. Jadi membeli printer seperti biasa, kemudian membeli kertas HVS-nya seperti biasa. Dalam melancarkan kejahatannya, para tersangka berbagi peran. ATM berperan sebagai pencetak uang palsu sekaligus mencari pembeli. FC berperan mengedarkan uang palsu. Polisi menyebut tersangka telah menerima pesanan uang palsu dari pembeli. Karena pelaku ini merupakan residivis, sehingga mungkin sudah terkoneksi dengan jaringan. Maka dari itu, dari customer yang ingin memesan, sehingga langsung personal kepada pelaku, kemudian sudah ada deal-dealan harga dengan para pelaku. Saat ini, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pengedaran Uang Palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk pelaku kita jerat dengan pasal 244, 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Guna mengetahui bagaimana kedua pelaku melakukan aksinya, kami mendatangi TKP pembuatan uang palsu di Jalan Hanafi, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Kami terlebih dahulu menemui kepala lingkungan setempat. Ropik mengaku terkejut saat menerima pemberitahuan dari polisi terkait penggerebekan di lingkungannya. Bapak apakah tahu aktivitas yang dilakukan para pelaku di dalam rumah di RT Bapak ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu saya. Iya. Bahkan dia tinggal di sini juga saya nggak tahu. Tiba-tiba ada laporan ke lingkungan saya dari polisi, katanya mau ada penggerebekan malam ini. Kalau nggak salah malam itu sekitar jam 3 malam. Saya datang ke TKP, diajak sama polisi buat saksi. Ya silahkan, saya langsung menuju ke TKP. Ropik dan kebanyakan warga di sekitar TKP tidak mengetahui identitas 2 orang yang menyewa rumah di lingkungannya. Selama ini, warga tidak ada yang curiga. Tanggapan warga seperti apa sih Pak saat tahu kalau memang di lingkungannya itu ada penggerebekan
kasus pembuatan uang palsu? Ya itu pas kejadian penggerebekan malamnya, mungkin waktu itu belum tahu ya, pas tahunya ini pas ada videonya di HP itu, gitu baru warga banyak yang tahu di sini gitu. Sebelumnya juga emang nggak ada kecurigaan. Pak, berarti ini TKP-nya ya, kalau saya lihat ini dari gerbang menuju ke rumah itu agak jauh ya Pak? Jauh, agak pojok. Di situ emang ada 2 petak kontrakan di samping gitu. Di samping ada 2 petak. Nah di situ dia mungkin ada kegiatan seperti itu. Ropik menyebut 2 pelaku tidak memberitahu pengurus lingkungan saat akan menempati rumah tersebut. Kebanyakan sih sekarang begitu, jarang yang pada lapor gitu. Makanya saya nggak kenal sama sekali orang-orangnya siapa, gitu ada kegiatan apa di sini. Para pemalsu uang dikabarkan sudah menghuni rumah kontrakan ini selama sekitar 2 bulan. Namun warga sekitar TKP tidak ada yang menyangka bahwa 2 penghuni rumah kontrakan ini merupakan seorang pelaku kejahatan. Lantaran para pelaku tidak pernah menunjukkan aktivitas atau perilaku yang mencurigakan. Kini polisi masih mendalami adanya tersangka lain. Peredaran uang palsu merugikan masyarakat. Salah satu tempat yang jadi sasaran para pengedar uang palsu adalah pasar tradisional. Para pengedar biasanya membelanjakan uang palsu pecahan besar kepada para pedagang. Tujuannya mendapatkan kembalian uang rupiah asli. Baru-baru ini kami menelusuri peredaran uang palsu di sebuah pasar di Bilangan, Jakarta Barat. Kami juga akan mengetes beberapa pedagang apakah bisa membedakan uang asli dan uang palsu. Bapak pernah nggak mendapatkan uang palsu sebagai transaksi gitu di sini? Pernah juga, sekitar 3 bulan yang lalu. Waktu itu kan saya tidak ada ibu, mungkin dia karena buru-buru itu pas lagi ada beberapa orang belanja gitu, karena kebetulan duitnya juga diremek-remek gitu. Jadi kita nggak sempat ngecek gitu. Akhirnya begitu pas kita hitung ternyata ada. Gitu. Bapak bisa membedakan uang palsu dengan uang asli nggak? Bisa. Nah kebetulan nih Pak, saya membawa 2 nih. Ada uang palsu, ada uang asli. Coba Bapak bedakan. Kalau menurut saya yang ini palsu. Kenapa? Nah, pertama dipegangnya juga udah beda. Kedua diterawangkan aja di lampu gitu. Jadi simbol yang di dalam itu nggak jelas. Pernah nggak mendapati uang palsu? Pernah. Ya kalau lagi sial kali ya, pasti ada aja sih. Apalagi kalau di sini di pasar orang rata-rata jualannya kan pada malam di sini. Jadi mungkin dia aji mumpung gelap gitu kan, kegelap gitu. Jadi kan susah beda-bedainnya. Apalagi kita lagi rame, susah. Tapi kalau mungkin kalau selembar doang dikasih kita bisa ya. Kadang-kadang dia kalau beli belanjanya lebih dari 1 lembar, kita nggak bisa bedain di situ. Sebenarnya sih bisa kalau kita pelan-pelan ya bisa, tapi orang-orang kalau lagi rame kan nggak bisa. Kebetulan Ibu, saya lagi bawa ada 2 uang 100 ribuan. Ini satu ada yang asli, satu ada yang palsu. Coba Ibu bedakan. Yang inilah yang sebelah kiri aku udah ketahuan gambarnya kan burem, udah gitu kertasnya juga tipis, licin. Yang paling ketara apa sih? Gambar lah sama kertasnya kan itu tuh burem. Beberapa pedagang sebenarnya bisa membedakan uang asli dan uang palsu. Namun, ketika terburu-buru melayani pembeli, mereka tidak sempat memeriksa pada saat transaksi. Kriminolog menyebut, para pengedar uang palsu mengincar pasar tradisional. Lantaran, di sini transaksi dilakukan secara tunai. Selain itu, pengedar uang palsu juga memanfaatkan hari raya keagamaan. Karena peredaran uang palsu atau uang secara fisik ini adanya itu adalah di lingkungan yang kelas bawah, artinya di pasar gitu ya. Karena mereka tidak banyak menggunakan QRIS, sehingga di sana kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Setiap kali ada momen ketika peredaran uang itu lagi banyak-banyaknya. Yang pertama ketika Lebaran, yang kedua ketika Natal, yang ketiga ketika Hari Raya Cina gitu misalnya ya. Dan momen-momen tertentu gitu.
Saat ini, para pemalsu uang berusaha membuat uang palsu yang dapat menyamai kualitas uang asli. Diharap pihak berwenang meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu di pasaran. Perkembangan uang palsu itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Sehingga bisnis offsite printing itu menjadi bisnis yang sangat-sangat menjanjikan untuk para pemain pemalsu uang ini. Gitu ya. Dan mereka bisa menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan karyanya atau uang palsu ini semirip mungkin dengan yang ada. Ada institusi yang sudah memegang undang-undang untuk mencetak dan mengedarkan. Jadi itu harus melakukan segala sesuatu yang atau upaya yang menyulitkan para pelaku pemalsuan dengan memilih kertas tadi, memilih warna atau campuran warna yang sulit ditiru, atau membuat nomor seri yang nggak bisa kopas lagi gitu, atau menarik atau melihat seberapa banyak peredaran uang yang ada di pasaran. Agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu, ada beberapa tips yang bisa Anda praktikkan. Gunakan pembayaran non-tunai, misalnya dengan QRIS. Jika bertransaksi secara tunai, cek uang dengan seksama. Lakukan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Gunakan alat pendeteksi uang palsu ultraviolet. Jangan segan menanyakan keaslian uang kepada pemberi uang. Lakukan dengan sopan. Yang paling penting, kunci terhindar dari peredaran uang palsu adalah mengenali uang rupiah asli. Ketika mendapati si fisik uang itu kita anggap sebagai sesuatu yang kok aneh gitu ya, yang harus dilakukan pertama adalah segera menyampaikan kepada pemberi itu bahwa mohon maaf ya, sepertinya ini aneh gitu, bisa nggak tukar yang lain dengan cara yang baik. Itu disampaikan bahwa uang ini sepertinya ada yang aneh. Jadi alangkah baiknya kalau segera dilakukan pengecekan kepada tempat-tempat yang mempunyai scanner gitu ya, sehingga peredaran uang itu bisa di-stop sampai situ. Agar terhindar dari uang palsu saat menerima pembayaran atau uang kembalian, ingat 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Jika Anda menemukan uang palsu, segera lapor pada pihak berwajib. Malaika Kridaman, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.